Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi
bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat. Kami rindu merasakan jamahan kuasa. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan sedang jemaat-Mu, agar kami boleh merasakan Tuhan Engkau hadir dalam puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang kami lakukan pagi ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami roh pujian. Kami akan kenakan jubah pujian bagi Engkau untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Segala kuasa jahat, kuasa iblis kami tolong, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersuka cita. Kami akan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, berikan tos kiri kanan boleh. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segala kutuk, segala maut, segala masalah. Pagi hari ini kalau kita sudah datang di tempat ini, kita mau bersorak-sorai, kita mau tanggalkan segala beban kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Mari tepuk tangan. Berikan pujian terbaik kita untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Nah
Tuhan siap, minyak sudah dicurahkan, kuasa Tuhan siap dinyatakan, penuaian terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan siap seluruh kehidupan kita, kita berikan hati, tanah hati terbaik kita untuk diberikan, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengenal setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Oleh anugerah-Mu yang besar kami ada, dan kami berterima kasih untuk segala pekerjaan-Mu yang ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu selalu dinyatakan bagi kami, kemurahan-Mu terus menyertai perjalanan hidup kami, dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu menjadi satu pengakuan kami yang terdalam kepada Tuhan, bahwa kami terus menginginkan Engkau di dalam kehidupan keseharian kami. Dan ketika kami duduk diam untuk mendengar firman-Mu, Roh Kudus yang akan berkata-kata bagi kami untuk menerjemahkan setiap maksud dan rencana Tuhan atas firman-Mu untuk setiap kami. Kami yang haus dan lapar akan firman-Mu, kami bersama dikenyangkan dan dipuaskan. Dan ketika kami duduk di tempat ini, kami akan menikmati segala berkat pertolongan dari Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 41 sampai kepada ayat yang ke-46. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 41, Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan sekalian, kita membaca ayat yang kedua. Demikian hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu taruh di bawah kakimu.'" Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan tentang siapakah Mesias itu adalah menjadi sebuah kesimpulan paling akhir tentang perdebatan-perdebatan yang ditunjukkan kepada kita melalui pasal 22 yang telah kita pelajari bersama. Ada kesulitan di dalam menelaah dan mengerti bagi orang-orang Farisi khususnya. Sebab yang mereka pahami tentang siapa Mesias itu adalah hanya untuk kepentingan dan keperluan mereka. Mereka sadar bahwa memang mereka membutuhkan Mesias. Mesias yang diharapkan oleh orang Farisi bukan Mesias yang tampil ada di tengah-tengah mereka. Yang diharapkan oleh orang Farisi, Mesias itu adalah mereka memang seharusnya tampil sebagai pembebas, pelepas. Baik pembebas, pelepas dari jajahan Romawi pada waktu itu, sehingga orang-orang Farisi tidak dapat bekerja dengan leluasa
untuk mencari keuntungan. Tetapi sesungguhnya yang tampil di depan mereka seorang Mesias yang sama sekali tidak seperti apa yang mereka harapkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada kalanya ketika kita membaca ayat 41 sampai ayat 46 di dalam Injil Matius pasal 22 ini, ada banyak hal yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita telaah, yang tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Apalagi orang-orang Farisi memahami, memandang tentang siapa Mesias, tidak akan pernah bisa dimengerti dengan penglihatan atau akal budi mereka. Ada kalanya orang-orang Farisi itu harus memang merendahkan diri dan memandang Mesias itu seperti apa yang dinubuatkan berdasarkan Alkitab atau firman Allah menyatakan kepada mereka melalui firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kalau kita membahas dan membaca tentang Mesias, Bapak Ibu Saudara, kata Mesias itu sendiri bisa diartikan Tuhan. Dalam konteks Israel, Mesias itu bisa disebut sebagai raja, sebagai seorang pemimpin yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melepaskan, untuk menyelamatkan umatnya. Yang menjadi perbedaan cara pandang antara orang Farisi dengan pengikut Kristus adalah bahwa yang dipahami oleh orang-orang Farisi, Mesias yang dimengerti oleh orang Farisi adalah yang berdiri menunggangi kuda, memakai senjata pedang untuk menumpas musuh-musuh mereka. Nah, muncul satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh orang-orang Farisi. Walaupun pertanyaan pertama itu mudah dijawab oleh mereka. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah, anak siapakah dia? Orang Farisi sepakat dan tahu persis bahwa mereka bersama di dalam ayat yang ke-42 itu mereka sepakat berkata, Mesias itu adalah anak Daud. Tetapi ketika muncul pertanyaan ini dan jawabannya adalah benar, ada persoalan selanjutnya yang Yesus ungkapkan dari ayat itu. Bagaimana mungkin Yesus itu anak Daud? Sementara Daud berkata kepada Mesias, Tuanku Adonai. Bagaimana mungkin Daud berkata kepada anaknya, Tuanku, engkau Mesias, engkau Raja. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, mencatut kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku. 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Bagi orang Farisi, mereka tahu persis Mesias yang akan lahir kemudian, dia akan berada di bawah keturunan Daud. Dia adalah anak Daud. Tetapi
Tetapi yang tidak mereka mengerti pernyataan Daud itu sendiri. Bagaimana mungkin Mesias itu lahir dari generasi keturunan Daud, tetapi sementara Daud sendiri berkata bahwa Mesias itu adalah Adonai disebut olehnya. Bagaimana mungkin Daud berkata Mesias itu sebagai Tuhan, sebuah sebutan yang terhormat, sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Bukankah seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti cara alur berpikir orang Farisi, tidak mungkin Daud menyebut keturunannya itu sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai pemimpin. Tetapi Daud sendiri berkata bahwa generasi yang dilahirkan oleh Daud disebut oleh Daud sebagai tuannya. Daud itu adalah seorang raja. Bagaimana mungkin di atas raja ada raja? Ini sulit dipahami. Dia adalah seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud, yang disebut oleh Daud sebagai tuannya. Lalu siapa sebenarnya sang Mesias itu? Mengapa Mesias itu diberi kedudukan yang begitu tinggi oleh Daud, sehingga Daud menyebutnya sebagai Adonai, sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai seorang pemimpin? Bapak Ibu Saudara, berdasarkan beberapa kebenaran yang telah saya sampaikan, kita bisa memahami sejauh mana cara pandang, pengertian daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para Saduki itu. Yang mereka pahami, yang mereka mengerti apabila itu menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi ketika ada konsep, ada kebenaran yang tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan menolak dan belajar tidak mau mengerti terhadap kebenaran itu. Dan lihat di dalam ayat 46, sejak saat itu komunitas orang-orang Farisi yang di dalamnya ahli Taurat, ada orang-orang Saduki, tidak lagi bersoal jawab, mempertanyakan hal-hal tentang siapa sebenarnya Yesus itu berdasarkan hukum-hukum Taurat. Yesus yang lahir dari keturunan Daud, ia adalah 100% manusia. Tetapi yang tidak dipahami oleh orang Farisi adalah bahwa Yesus yang lahir dari Mesias, yang disebut oleh Daud sebagai Tuhan Adonai itu, yang juga merupakan Allah itu sendiri. Sebab kita telah belajar banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus datang ke dunia, ia menjadi manusia itu untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyelamatkan gereja dan umatnya. Kedatangannya menjadi manusia sejati itu bisa kita lihat ketika Yesus lapar, ketika Yesus mengalami rasa marah melihat ketidakbenaran. Yesus memporak-porandakan tempat bait Allah, di mana tempat itu seharusnya menjadi tempat bagi mereka untuk berdoa, dijadikan menjadi sarang penyamun. Tuhan Yesus marah di situ. Itulah bukti kemanusiaannya yang sejati. Tetapi pada satu sisi yang berbeda,
Ia adalah tetap Allah yang sejati. Dia adalah keturunan Daud sebagai manusia. Tetapi yang lahir dari Daud itu adalah Allah pencipta Daud itu sendiri. Sulit Bapak Ibu Saudara memahami konsep yang kita tidak pernah alami. Sulit bagi kita untuk mencerna bagaimana mungkin Daud menyebut dia sebagai tuan, sebagai raja, sebagai pemimpin. Padahal Daud itu adalah sebagai seorang raja. Dia adalah sebagai seorang pemimpin. Sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Mereka sulit memahami bahwa Yesus itu memiliki tubuh sama seperti orang lain yang hidup di tengah-tengah mereka, yang hidup di antara manusia, yang memerlukan makan, minum, yang membutuhkan juga orang lain. Tetapi yang sesungguhnya dia juga adalah Allah itu sendiri. Dia disebut anak tunggal Allah. Seluruh ciptaan sujud kepada dia. Ini kan yang tertulis di dalam kitab Mazmur seperti apa yang dinyatakan oleh Daud. Sekali lagi bagi orang Farisi sulit untuk memahami bagaimana mungkin Mesias itu sudah hadir. Ia makan minum di antara manusia yang mengalami penderitaan. Sebab konsep Mesias bagi orang Farisi adalah Mesias itu tidak boleh kalah. Mesias itu tidak boleh menderita. Mesias itu tidak boleh mengalami kekurangan sesuatu hal. Tetapi justru Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka sama sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Inilah sifat paradok dari Kristus sebagai Mesias itu yang sulit dimengerti, sulit dipahami oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang sulit menerima kebenaran, menerima fakta ini. Dia manusia, iya. Apakah dia juga Allah? Iya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa? Tapi Alkitab menyatakan itulah faktanya. Itulah kebenarannya. Di satu sisi dia juga adalah tuan daripada Daud. Tetapi di satu sisi dia adalah keturunan Daud. Sulit Bapak Ibu Saudara memang untuk mengerti. Namun sebagai anak tunggal Allah, dialah yang pada akhirnya akan ditinggikan oleh Allah Bapa itu. Itu sebabnya sejak Bapa di dalam perjanjian lama, Allah Bapa di dalam perjanjian lama telah menyampaikan berita sedemikian rupa melalui para nabi untuk mereka dapat mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyambut kedatangannya. Yang terakhir adalah kepada Yohanes. Dia berteriak-teriak di padang gurun, luruskanlah jalan baginya, persiapkanlah dirimu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. Puncaknya pada berita yang disampaikan oleh Yohanes bahwa Mesias itu telah hadir di tengah-tengah mereka.
Dan sekali lagi persoalannya di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46 ini. Seharusnya merekalah orang-orang yang pertama-tama mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi justru sebaliknya kita dapati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Justru mereka tidak mengerti. Dan sampai hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara buka di Google, ketik aja orang-orang Israel yang berdoa di tembok ratapan. Sampai hari ini salah satu unsur doa yang dia naikkan adalah supaya secepatnya Mesias itu hadir. Sampai hari ini, supaya Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka seperti apa yang didoakan setiap hari. Persoalannya, Mesias sudah lahir beberapa tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, tetapi mereka tetap dangkal. Mereka tetap tidak mengerti bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia, itu telah lahir di tengah-tengah mereka. Kemesiasan Yesus tidak membebaskan manusia dari jajahan manusia, dari jajahan bangsa-bangsa. Tetapi kemesiasan Yesus adalah membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kalau kita mau kaji pernyataan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, lebih krusial mana sebenarnya? Pembebasan dari perbudakan dari jajahan atau pembebasan dari belenggu dosa. Kalau kita bersama mencermati, mengkaji, akan menjadi lebih penting Yesus itu hadir sebagai Mesias untuk membebaskan kita dari dosa. Sebab Alkitab menyatakan berulang-ulang kali, tidak ada kebaikan pada manusia yang olehnya manusia itu dapat diselamatkan, kecuali melalui anugerah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka Yesus Sang Mesias itu memang telah hadir di hadapan kita. Dan bagi mereka yang tidak mau percaya, bagi mereka yang tidak mau mengerti, menutup diri tentang pekerjaan Yesus ini, itu adalah urusan yang berbeda. Itu adalah urusan yang lain. Namun sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang disampaikan kepada orang Farisi adalah sedang menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang Mesias di tengah-tengah mereka. Namun pada dasarnya mereka orang-orang yang sulit untuk ditambahkan kepada sebuah pemahaman firman. Dan mereka berusaha untuk menutup telinga mereka terhadap kebenaran. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dengan baik, kita akan dituntun, kita diarahkan untuk mengerti satu kebenaran yang sifatnya hakiki, bahwa Yesus itu adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Kehadirannya ke dunia ini adalah untuk menggenapi kehendak Bapa, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bukan hanya sekedar Mesias yang tampil membawa pedang untuk mengalahkan musuh-musuh mereka.
Pertanyaan besarnya adalah begini, dari ayat 41 sampai ayat 46 itu. Mengapa para pemuka agama itu, orang-orang Farisi itu, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka? Pertama, seperti apa yang pernah saya sampaikan, memang itu sesuatu yang tidak masuk akal mereka, sesuatu yang sulit dicerna. Karenanya hanya dibutuhkan iman untuk mengerti segala pekerjaan Allah itu. Acap kali kita membedakan Bapak Ibu Saudara antara logika dan iman. Tetapi sesungguhnya antara logika dan iman itu sama-sama atau bekerja sama. Di dalam dunia ini kita membutuhkan logika, dan juga pada akhirnya kita harus dengan mengerti logika itu, kita akan dibimbing untuk kita beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, sekali lagi kesulitannya adalah karena memang orang-orang Farisi itu bukan tidak mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Sebab apa? Kenyataannya berbeda dengan apa yang menjadi konsep pikirannya. Yesus itu harusnya melepaskan mereka dari jajahan Romawi, tetapi justru Yesus datang ke tengah-tengah mereka mengendarai keledai betina yang masih muda. Itu sulit dipahami. Seharusnya Yesus itu membawa pedang, tetapi dia hanya membawa tongkat gembala. Ini yang sulit mereka mengerti, ini yang sulit mereka pahami. Mereka terjebak, mereka terperangkap di dalam pengertian logika mereka. Dan ketika ada kebenaran yang disampaikan, mereka sama sekali matanya buta terhadap kebenaran itu. Lalu apa yang menjadi bahan koreksi bagi kita terhadap pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus terhadap orang Farisi itu? Kita harus belajar setiap hari untuk membuka diri kita, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mempercayai begini, apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin sangat sedikit sekali dapat dimengerti. Tetapi saya berdoa, biarkanlah kiranya Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hati kita, sehingga kita dapat menangkap satu bagian pesan itu. Sebab dengan satu bagian pesan itu akan muncul satu inspirasi terus berkembang di dalam pikiran kita, seiring dengan kita membaca, merenungkan, mengasah logika pikiran kita terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Tidak selamanya yang pahit itu kan harus kita buang dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab semua obat-obatan yang kita minum untuk menyehatkan pada akhirnya pahit di dalam mulut, tetapi menyehatkan di dalam tubuh kita. Dan tidak selamanya yang manis, yang mudah, yang nikmat itu langsung bisa kita telan. Karena bagi orang-orang tertentu tidak bisa memakan yang nikmat, yang manis-manis. Justru itu menjadi penyakit. Saya hanya menghimbau begini, mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Bahwa Yesus yang lahir ke dunia itu adalah Dialah yang sesungguhnya Mesias itu. Dan jawaban yang kedua, mengapa para Farisi itu tidak mampu menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus
siapa sebenarnya Mesias itu. Karena memang tidak lain tidak bukan, mata rohani mereka telah ditutup untuk dapat mengerti. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lihat, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka pahami dari Alkitab itu hanya sebatas sebuah pengertian, tetapi tidak sampai kepada sebuah tindakan. Dan ini konsep hidup kekristenan yang sangat menyedihkan. Mereka tahu tentang konsep Mesias, tetapi mereka tidak mau tahu siapa itu Mesias. Mereka mengerti tentang cara kerja Mesias, tetapi mereka dibutakan mata mereka untuk perkara-perkara rohani, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran itu sendiri. Mereka memang adalah orang-orang yang keras kepala, tidak mau menerima masukan-masukan dari Tuhan kita. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan begini, inilah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus itu. Dialah anak Allah, dialah Mesias yang rela menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, tinggal di antara kita. Ia adalah keturunan Daud, meskipun sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja, bagian dari umat-umatnya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari Matius 22 ayat 41 sampai ayat 46, Yesus adalah Mesias. Dialah yang membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga Dia menawarkan keselamatan yang sejati itu. Keselamatan dari Tuhan Yesus tidak hanya impian, bukan fata morgana, tetapi itu sesuatu yang dinyatakan, yang nyata. Buktinya apa? Yesus sudah mati, dan kematiannya itu adalah menjadi garansi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Mari kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Dan mari sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ingatlah, Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah pembebas yang sejati kita. Dia manusia, tetapi Dia juga Allah yang ada di antara kita, yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang membebas dan melepaskan kita, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang pada akhirnya menikmati hidup di dalam keselamatannya. Mari bersama kita katakan, telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti kayu. Katakan bersama, dengan darah-Mu
sudah kami dengar, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa kami, yang telah melepaskan kami dari segala keterikatan dosa. Tidak hanya sekedar lepas dari jajahan, tidak hanya sekedar lepas dari perbudakan, tetapi Engkau melepaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau telah membuat kami menjadi umat-umat yang merdeka, menjadi umat-umat yang bebas dari segala hasil kutukan. Kiranya firman Allah ini mendapatkan tempat di dalam hati kami, bahwa Engkau telah hadir ke dalam dunia untuk menghendaki kehendak Bapa, yang olehnya kami dapat diselamatkan. Pagi hari ini kami memperhadapkan seluruh hidup kami untuk firman Tuhan berbicara bagi kami. Olehnya kami semakin mengerti, semakin memahami bahwa Engkau Mesias yang telah lahir di dalam hidup kami. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan mari jemaat Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan, untuk memperingati kembali peristiwa kematian Yesus untuk penyelamatan kita manusia yang berdosa. Pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta kekudusan-Mu, seraya kami menghadap kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Layakkan dan perkenankan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan, untuk kembali mengenang, untuk kembali mengingat bahwa pernah terjadi satu peristiwa, dan peristiwa itu dampaknya kepada kami sampai kepada hari ini, di mana dosa kami telah dihapuskan oleh kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Bagi pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar berkat perjamuan kepada setiap jemaat Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil dengan iman dan percaya, bubuhi berkat di atasnya, sehingga kami dapat menerima berkat perjamuan ini dengan baik, dan ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati bersyukur, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Salib
Mari angkat tangan kananmu sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang harus mengalami dera dan aniaya. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa kita, sehingga kita dipuaskan, kita diselamatkan, yang pada akhirnya kita masuk di dalam kerajaan yang mulia. Dengarkan firman Tuhan sebelum memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu, cawan yang berisi air anggur. Adalah melambangkan tubuh Tuhan, darah Tuhan. Darah yang mengalir oleh sebab dera dan aniaya pada proses di kayu salib. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga sehebat apapun dosa yang kita lakukan, meskipun dosa kita merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah yang dilakukannya melalui darahnya bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau besar.
baik segala jalan dan pekerjaan bagi kami Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib demi kami yang berdosa, yang percaya kepadamu. Engkau telah menghapus surat hutang dosa kami, dan Engkau memperkenankan kami untuk hidup di dalam anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Dan hari ini kami nyatakan dengan iman kami bahwa pengorbananmu di atas kayu salib telah melepaskan dan membebaskan kami. Bahkan kami hari ini yang sedang sakit, kami bangunkan gairah dan iman bahwa kami telah sembuh bersama dengan darah kuasa anak Allah. Kami yang lemah, kami sudah kuat. Kami yang sedang mengalami masalah, ada kekuatan yang kami dapat menangguhnya. Sehingga Engkaulah Mesias yang lahir di dalam hati kami, yang membawa kelepasan dan kemenangan bagi kami. Terlalu sukacita kami di dalam Engkau untuk melihat, menikmati pekerjaan-Mu di atas kayu salib. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Kami terima berkat firman dan perjamuan kudus pagi hari ini. Kiranya menambahkan terus kekuatan iman untuk kami berjalan lebih lagi bersama dengan Engkau. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Haleluya. Sudah diberkati pagi ini. Kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan dan kita sudah diberkati oleh perjamuan kudus. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini kami sudah dipuaskan dengan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya setiap firman-Mu Tuhan menguatkan kami, memulihkan setiap kami. Sebentar kami akan berikan korban persembahan kami Tuhan. Luruskan tangan-tangan kami, berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada pertemuan kita. Ah
kepada anak putri Valencia Hutasoit tanggal 31 Maret. Selamat ulang tahun Putri, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kepada anak Elvira Aulia Esther Naibaho tanggal 1. Selamat ulang tahun Saudari Uli Rohani Boru Siregar tanggal 1. Selamat ulang tahun buat emak Kau Ping Niu tanggal 2 April. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudara Christian Joy Chandra tanggal 4. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak untuk mitra di kala duka. Kemudian janji iman pembangunan bisa menghubungi Ibu Lili. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka. Dan Ibu Nina tidak bisa hadir karena pasca operasi MIU, ya, pasca operasi MIU. Jadi jika ada pengurus gereja yang hari ini ada waktu setelah ibadah, setelah kita snack di depan bersama dengan saya, mari kita berkunjung ke sana. Ya. Jika ada yang ada waktu, mari kita bergabung untuk berkunjung ke rumah Ibu Nina. Ya. Tuhan memberkati. Paskah kita akan adakan tanggal Jumat Agung tanggal 18 April. Paskahnya kita akan adakan tanggal 20. Jadi tanggal 18 itu ada ibadah Jumat Agung. Kemudian hari Minggunya itu perayaan Paskahnya. Seperti yang pernah kita sering lakukan, Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan telur Paskah. Tetapi untuk tahun ini diharapkan jangan bentuk telur, ya. Bentuk ya yang lebih tipis saja, lebih rinci gitu ya. Ada 10-20 ribu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung untuk acara Paskah kita. Bisa angkat tangan, nanti minta tolong Ibu Lili untuk mencatat. Ya. Ada dari atas? Pak Wiken? Dari Pak Wiken 500. Jangan banyak-banyak Pak. Nanti yang lain gak kebagian. Pak Wiken 500. Pak Husin 100. Yang di atas dulu ada Bapak Adi Naibaho 200. Ada lagi yang di atas? Cukup? Baik. Silakan Bapak Ibu Saudara. Mama Kian 100. Bapak Rudi 500. Ada lagi? Bapak Daily 200. Ada lagi sebelah kanan saya? Ibu Setanggal 350. Ibu Setanggal Mama Nara 350. Belah sini cukup? Ibu Erik Suryana 300. Bapak Stephen 200. Si Christine 150. Christine anak Pak Stephen 150. Bapak Martin 100. Bapak Martin 100. Ibu Galingging 100. Ada lagi? Bapak Desi Torus 100. Bapak Edi Paulus 300. Ada lagi? Bapak Andri 100. Bapak Philip
Saya Son 200. Loren? Nah, Loren 100. Jen mana Jen ini? Ada Jen di atas. Siapa kanannya? Oh, ada lagi? Cukup? Nanti seandainya di rumah menyesal, WA saya atau Bu Lili ya. Nanti supaya enggak Bu Lili aja. Ke Bu Lili aja sekalian biar enak ya. Dikumpulkan ke Bu Lili ya. Baik. Ya. Ya, terkumpul dana 3,8. Terima kasih banyak buat atensi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Terakhir untuk dikumpulkan berarti hari Minggu Jumat Agung saja. Dikumpulkan pada terakhir untuk hari Jumat. Ya, hari Jumat Agung yang tanggal 18 dikumpulkan. Baik, saya kira itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah sukacita kami tersendiri manakala kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan kuasa-Mu kami menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kami menaruh pengharapan dan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, terhadap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami berdoa, berkatilah usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Engkau yang topang, Engkau yang tolong, Engkau yang jamah mereka satu persatu. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah mereka satu persatu. Berkati rumah tangga keluarga kami. Kami percayakan ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yang sedang mengalami masalah, kami yang sedang berada di dalam kesulitan, tangan Tuhan yang akan menopang dan melawat kami. Kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun, anak Putri, anak Elvira, saudari Uli Rohani, saudara Emak. Kami berdoa bagi saudara Christian, Kau hadir bagi mereka Tuhan. Jamah dan berkati mereka satu persatu, tuntun mereka dalam kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Nina pasca operasi miom. Tuhan tolong, Engkau pulihkan. Kuasa darah anak domba Allah yang menyembuhkan dengan sempurna. Engkau pulihkan Oma Unggang. Engkau pulihkan dan berkati Oma Evelyn. Bagi Oma Mariani, Opung Bonar, Bapak Rudi, Ibu Maria, Ibu Ari, Kau jamah kami sekalian dengan kuasa darah-Mu. Kau pulihkan kami sekalian Tuhan, untuk kami menikmati persekutuan yang indah kembali dengan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Kau berkati dimanapun kami tinggal dan kami berada. Penjagaan dan perlindungan Tuhan menyertai kami. Kami berdoa, berkati juga gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan besar kepada Tuhan untuk perluasan tempat ibadah. Kami tahu Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
sukacita dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.